Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Roka dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk penyuluhan saya, yaitu pencegahan dan pengelolaan obesitas pada remaja di SMK Mutiara Bangsa, Jakarta Barat. Untuk materi yang pertama, itu pengertian dari obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas adalah masalah gizi berupa penimbunan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau kalori yang masuk dengan energi atau kalori yang digunakan dalam waktu lama. Nah, untuk mengukur obesitas ini ada dua cara, yaitu dengan lingkar perut dan dengan IMT. Nah, kalau dengan lingkar perut itu, laki-laki yang lingkar perutnya di atas 90 ke atas, itu berarti dia obesitas dalam ukuran cm. Sedangkan untuk perempuan itu di atas 80 cm, itu berarti dia obesitas. Kalau untuk dari IMT-nya itu, atau indeks massa tubuh, itu dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Nah, terus kalau untuk klasifikasinya itu kalau normal IMT-nya berarti 18,5 sampai 25. Kalau gemuk itu lebih dari 25 sampai 27, dan kalau obesitas itu lebih dari 27. Nah, untuk contohnya, misal ada orang dengan berat badan 70 kg, tinggi badannya 150 cm. Berarti tinggi badannya diubah dulu kan, jadi 1,5 meter. Nah, terus udah deh tinggal dimasukin rumusnya, 70 kg dibagi 1,5 kali 1,5, hasilnya 31,11 kg per meter kuadrat. Berarti dia masuknya adalah obesitas, karena di atas dari 27. Nah, untuk tipe obesitas itu ada dua, ada tipe buah pir dan tipe buah apel. Kalau tipe buah pir ini biasanya ada di perempuan yang mengalaminya. Ciri-cirinya itu dia mengalami penumpukan lemak di bagian bawah sekitar perut, pinggul, paha, dan bokong. Nah, obesitas ini lebih sulit untuk menurunkan berat badan. Namun, obesitas tipe buah pir ini tidak terlalu memiliki resiko yang tinggi terhadap penyakit jantung, diabetes, stroke, dan hipertensi seperti obesitas tipe apel yang nanti akan dijelaskan. Nah, kalau tipe buah apel ini itu mengalami penumpukan lemak pada bagian tubuh di bagian atas seperti dada, pundak, leher, dan muka. Tipe ini memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap penyakit jantung, diabetes, stroke, dan hipertensi. Nah, biasanya tipe ini terjadi pada pada pria dan atau wanita yang sudah menopause. Di obesitas tipe buah apel ini lebih mudah untuk menurunkan berat badan dengan mengikuti olahraga yang tepat dan diet yang benar. Jadi memang kalau tipe buah apel ini lebih mudah untuk menurunkan berat badan ketimbang tipe buah pir. Cuma memang memiliki resiko yang tinggi untuk penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Selanjutnya adalah bahaya obesitas. Bahaya obesitas yang pertama adalah percepatan proses penuaan. Di sini proses penuaannya pada usia biologis. Jadi kan seseorang itu memiliki dua usia kronologis sama usia biologis. Nah, usia biologis ini dipengaruhi oleh sel lemak. Jadi kalau misalkan sel lemaknya itu banyak, maka usia biologisnya pun juga banyak gitu, lebih tua. Bahaya obesitas yang kedua adalah gangguan kecerdasan. Jadi kondisi lemak yang berlebih akan merusak bagian saraf otak dan dapat mengubah struktur otak bagian depan. Jadi saat tubuh memiliki lemak yang terlalu banyak, maka pelindung saraf otak atau mielin itu mengalami kerusakan sedikit demi sedikit. Nah, saraf otak yang mengalami kerusakan itu akan lebih sulit untuk menyampaikan impuls dari berbagai bagian tubuh dari otak. Akhirnya otak tidak dapat merespon berbagai respon dari tubuh. Terus penelitian yang lain juga bilang kalau misalkan orang yang obesitas atau mengalami penumpukan lemak itu lebih merusak otak di bagian depan, sedangkan otak bagian depan itu kan untuk kognitif, jadi mempengaruhi kognitif juga gitu. Lalu bahaya yang ketiga itu adalah diabetes mellitus. Jadi obesitas itu merupakan faktor risiko munculnya resistensi insulin yang akan bermanifestasi munculnya diabetes. Pada penderita obesitas, pankreas dipaksa bekerja keras untuk memproduksi insulin karena kebutuhan energinya besar. Semakin gemuk, semakin tinggi kebutuhan insulinnya. Nah, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, pankreas akan kelelahan dan mulai menurun kinerjanya. Bahaya yang keempat adalah hipertensi.
Orang yang berbadan gemuk itu lebih beresiko terkena hipertensi karena pada orang yang badannya lebih gemuk itu daya pompa jantungnya akan lebih keras, lebih ekstra. Jadi itu akan meningkatkan tekanan darah. Terus bahaya yang selanjutnya adalah osteoartritis. Jadi berat badan yang berlebih itu akan membuat tumpuan pada lutut jadi semakin berat sehingga menyebabkan kerusakan kartilago, kegagalan ligamen, dan struktur lainnya. Penambahan berat badan membuat sendi lutut bekerja lebih keras dalam menopang berat tubuh. Sendi yang bekerja lebih keras akan mempengaruhi daya tahan dari tulang rawan sendi. Rawan sendi akan rusak dan menyebabkan sendi kehilangan sifat kompresibilitasnya dan menyebabkan terjadinya perubahan biofisika yang berupa fraktur jaringan kolagen dan degradasi proteoglikan. Masuk materi yang selanjutnya yaitu penyebab obesitas. Penyebab obesitas itu ada 4, ada dari genetik, lingkungan, pola makan buruk, dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, kalau dari genetik itu, jadi orang tua yang obesitas dapat menurunkan gen obes pada anaknya. Anak memiliki peluang 40-50% terkena obesitas jika salah satu orang tuanya memiliki obesitas. Dan anak memiliki peluang 70-80% mengalami obesitas jika kedua orang tuanya mengalami obesitas. Nah, ketika ada seorang wanita obesitas dan dia hamil, dia kan punya sel lemak yang lebih banyak nih, si wanita yang obesitas. Nah, sel lemaknya itu bisa diturunkan ke anaknya. Jadi anaknya juga bisa mengalami obesitas, memiliki resiko. Terus penyebab selanjutnya adalah lingkungan. Misal di dalam satu lingkungan masyarakat itu ada persepsi bahwa orang yang gemuk itu cantik atau kalau gemuk itu gemes. Nah, itu bisa membuat masyarakat di situ tuh berpacu untuk menjadi gemuk gitu. Jadi itu juga mempengaruhi. Terus penyebab obesitas lainnya adalah pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk itu kayak dia suka makan junk food, terus suka ngemil, suka makan makanan yang tidak ada nutrisinya, kurang makan buah dan sayur yang seperti itu. Kan kalau pada remaja itu biasanya suka mengalami perubahan mood nih, mood swing. Nah, mood swing ini biasanya kan orang-orang pada ngemil sukanya. Nah, itu bisa menyebabkan kelebihan berat badan. Terus selain itu juga anak-anak zaman sekarang kan kalau misalkan habis pulang sekolah kayak hangout ke McD, KFC atau kayak beli boba atau segala macam, itu bisa menyebabkan obesitas. Terus penyebab selanjutnya adalah kurang aktivitas fisik. Kalau zaman sekarang itu kan semuanya udah mudah, jadi orang-orang biasanya sedentary life, apa-apa ya cuma tinggal nunggu di sofa, terus makanan datang segala macam gitu. Nah, itu bisa menyebabkan obesitas karena kurangnya energi yang dikeluarkan dari tubuh. Masuk materi selanjutnya yaitu pencegahan dan pengelolaan obesitas. Itu bisa dilakukan dengan 2 cara, dengan mengatur pola makan dan dengan rutin aktivitas fisik. Kalau mengatur pola makan itu, cara yang pertama adalah dengan menggunakan piring model T. Jadi piring model T ini memodifikasi porsi makan, sehingga tubuh lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah daripada karbohidrat dan protein. Nah, aturan karbohidrat dan protein dalam piring model T ini adalah jumlah konsumsi bahan makanan sumber protein sama dengan jumlah bahan makanan sumber karbohidrat. Jadi karbohidrat sama dengan protein untuk jumlahnya. Untuk sayur dan buah, itu konsumsi sayur dan buah itu minimal harus sama dengan jumlah karbohidrat ditambah protein. Jadi sumber sayur dan buah sama dengan karbohidrat ditambah protein. Terus untuk lemaknya, jumlah minyak yang dianjurkan untuk mengolah bahan makanan sumber protein dan sayuran adalah 3-4 sendok teh. Nah, minyak ini juga bisa digantikan oleh margarin atau mentega. Dan dianjurkan untuk mengonsumsi lemak tak jenuh, seperti minyak zaitun, kacang-kacangan, minyak canola, minyak jagung, minyak biji bunga matahari, dan lain-lain. Nah, tapi minyak-minyak tak jenuh tersebut lebih baik tidak dikonsumsi dengan cara pemanasan, karena dengan pemanasan minyak tersebut bisa menjadi lemak jahat gitu. Terus mengatur pola makan yang kedua adalah dengan mengontrol kalori yang masuk. Jadi kalori yang masuk itu harus sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Nah, kita bisa mengetahui kebutuhan kalori per hari kita dengan kalkulator BMR, basal metabolic rate. Nah, untuk kalkulator BMR-nya bisa diakses di Hello Sehat. Nah, itu kita tinggal pilih jenis kelaminnya. Ada pria sama wanita, kita pilih wanita.
Terus kita isi tinggi badan, berat badan, usia, sama level aktivitas fisik. Itu udah sedenter, berarti minim aktivitas, jarang atau tak pernah olahraga. Terus ada juga sedikit aktif, olahraga ringan 1-3 hari seminggu. Terus cukup aktif, yang sangat aktif seperti olahraga berat 6-7 hari seminggu, dan sangat aktif olahraga 2 kali sehari atau pekerjaan sehari-hari menuntut fisik. Terus setelah itu nanti tinggal klik hitung dan akan keluar hasilnya. Kalau di sini hasil perhitungan yang saya buat adalah 1268,5. Itu untuk BMR-nya. BMR itu jadi kebutuhan kalori. BMR itu maksudnya kebutuhan kalori yang dibutuhkan untuk kayak bernafas, terus ginjal bekerja, lambung bekerja, kayak gitu. Terus kalau untuk kebutuhan kalori setiap harinya untuk aktivitas sehari-hari itu 1522,2. Nah, terus untuk mengetahui kalori yang terkandung dalam makanan yang kita makan bisa dicari di Vetsicrit Indonesia. Itu bisa dilihat kayak misalkan pizza itu berapa kalorinya dan segala macam. Terus ini juga ada list dari nama-nama makanan dan kalorinya. Pengelolaan obesitas yang kedua itu dengan rutin aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi atau kalori. Nah, ini dibagi 3, ada aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik berat. Kalau aktivitas fisik ringan itu kayak menyapu, mengangkat jemuran, mencuci piring. Jadi kalau di sini penjelasannya itu di aktivitas fisik ringan itu kita masih bisa untuk nyanyi-nyanyi, ngobrol gitu ketika melakukan aktivitas ini. Kalau di aktivitas fisik sedang itu seperti berjalan cepat, bermain tenis meja, bowling, bersepeda, terus bermain volley non kompetitif, jadi kayak cuma main-main volley gitu aja. Nah, kalau di aktivitas fisik sedang ini itu kita tetap bisa ngobrol, masih bisa ngobrol, berbicara, tapi udah sulit untuk bernyanyi. Dan di sini tubuh akan sedikit berkeringat, denyut jantung dan frekuensi napas lebih cepat. Terus selanjutnya ada aktivitas fisik berat. Jadi aktivitas fisik ini dikategorikan berat apabila selama beraktivitas tubuh mengeluarkan banyak keringat, denyut jantung dan frekuensi napas sangat meningkat sampai dengan kehabisan napas. Contohnya itu seperti naik gunung, volley kompetitif, dan sepak bola. Olahraga yang disarankan untuk penderita obesitas itu adalah olahraga aerobik. Jadi kayak bersepeda, jogging, berenang, dan senam dengan intensitas yang sedang. Ini kan ada intensitas ringan, sedang, sama berat. Kalau ringan itu 500-1000 kalori per minggu, sedang 1000-2000 kalori per minggu, dan berat 2000-2500 kalori per minggu. Nah, untuk yang obesitas, untuk menurunkannya itu intensitasnya sedang dan dilakukan dalam 3 hari dalam seminggu dalam waktu 30 menit. Jadi misalkan hari Senin itu bersepeda 30 menit. Terus hari Rabunya jogging 30 menit, hari Kamisnya berenang 30 menit, kayak gitu. Nah, itu tadi penjelasan terakhir. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Adakah yang ingin mau bertanya?